saya minta izin untuk merekam sehingga materi ini nanti saya juga unggah di Google Classroom agar Bapak Ibu yang mungkin terlewat ya atau mungkin ada yang nanti koneksinya terputus ya nanti bisa melihat rekaman video ini dan rekaman pelajaran ini ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari program studi S2 AKK Kesmas ya, ada juga yang Kesmas ya, S2 Kesmas ya. Jadi S2 itu artinya secara level pendidikan ya, nanti Bapak Ibu akan lebih banyak membutuhkan jurnal-jurnal ilmiah sebagai bahan pembelajaran maupun nanti untuk menyusun tesis. Sehingga bahan bacaan yang banyak itu tadi ya itu membutuhkan pengelolaan ya, membutuhkan manajemen referensi ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu datang ke perpustakaan misalkan, maka kan di sana ada rak ya. Ada rak yang banyak, ada mungkin sekian ribu buku yang kemudian diklasifikasikan atau dikategorikan menurut macam-macam, bisa disiplin ilmu, bisa mungkin ada yang tahun ya kalau di perpustakaan besar, ada yang mungkin sampai ke autor begitu. Jadi nama autornya dimulai dengan abjad tertentu ya, macam-macam. Nah, itu ada ilmunya untuk seperti itu namanya bibliografi ya. Nah, sehingga pada level individu kita juga harus mengelola daftar referensi tersebut ya. Nah, ada banyak sekali ya software ya yang dipakai untuk mengelola daftar referensi. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini yang dulu kan nggak mungkin langsung S2, kan pasti ada yang S1 ya. Saya yakin sebelumnya mungkin sudah pernah memakai daftar referensi. Nah, kebetulan saya memilihkan software yang namanya Zotero. Kenapa saya memakai Zotero? Sebetulnya ada banyak, ada Mendeley, ada EndNote, ada macam-macam. Tetapi saya memilih menggunakan Zotero karena Zotero ini open source, ya, sehingga Bapak Ibu tidak membutuhkan lisensi, tidak nanti kemudian terkendala oleh sesuatu hal. Kalau Mendeley dulunya memang free, tapi kemudian sekarang dia dibeli oleh Elsevier Group ya, sehingga ada beberapa jurnal yang mungkin kan kadang ada jurnal yang harus beli dulu begitu ya. Kadang kita dapat mungkin dari autor langsung itu nggak bisa masuk ke Mendeley ya, karena harus beli begitu, karena dikunci atau digembok, karena tidak semua jurnal open access. Nah, maka saya memilih Zotero. Nah, jadi Zotero itu ya itu tadi saya jelaskan tentang Zotero itu open source ya. Terus kemudian Zotero ini juga mungkin sama dengan software yang lain, dia bisa mengelola macam-macam ya, tidak hanya jurnal ilmiah ya, tidak hanya menyimpan buku, tetapi bisa digunakan untuk menyimpan artikel-artikel dari web, dari blog ya, data-data buku online ya, terus artikel ya, artikel mungkin termasuk artikel-artikel wiki ya, dan yang lainnya. Jadi tidak terbatas hanya jurnal ilmiah. Terus kemudian Zotero ini juga tidak hanya menyimpan metadata, tetapi dia juga menyimpan file digitalnya. Jadi dia ada satu menu untuk penelusuran file digitalnya selama itu open access. Ya. Jadi
kalau memang kita tidak butuh menyimpan file digitalnya, kita hanya butuh metadatanya untuk melakukan sitasi, kita tidak perlu mendownload di laptop kita, gitu. Sehingga tidak, mungkin laptop kita juga punya keterbatasan, ya, keterbatasan ruang penyimpanan, maka kita tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu juga bisa sebetulnya memanfaatkan Google Drive, ya. Ini sudah mempunyai email berafiliasi UNER semua belum, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, Bapak Ibu punya keuntungan dengan memakai email itu bahwa Google Drive-nya unlimited, ya. Jadi mungkin catatan perkuliahan, ya, itu nanti di manage di situ, gitu ya, lebih enak nanti. Apalagi selama beberapa semester ke depan kita masih menggunakan metode daring, ya, metode daring, ya. Jadi itu bisa mempermudah Bapak Ibu. Nah, apa itu metadata? Ya, mungkin saya jelaskan dulu singkat karena ini penting begitu. Jadi setiap file, entah itu artikel ilmiah di jurnal atau buku, dia ada yang file ini berupa elektronik, ya. Itu ada yang namanya data yang gini, metadata itu data di dalam data. Jadi misalkan foto Bapak Ibu yang foto, ya, yang file foto itu juga kalau biasanya di Windows, ya, itu klik kanan itu ada kan data tanggal berapa diambilnya di mana, itu ada. Nah, artikel juga seperti itu, ya. Artikel juga yang berupa PDF itu juga di dalamnya ada yang namanya metadatanya, ya, data dari data. Nah, metadatanya ada nama autornya siapa, terus kemudian terbitnya kapan, di jurnal apa. Nah, itu yang kemudian diambil oleh Zotero ini, sehingga nanti pengelolaannya lebih ke pengelolaan metadata. Nah, ini juga ada istilah yang namanya DOI, ya, ada yang namanya DOI. Nah, DOI ini nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah, juga bisa digunakan untuk menambahkan data secara manual. Oke, ini beberapa fitur. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Nah, untuk kompatibilitas, ya, saya yakin semua software referensi itu mempunyai dua versi, ya. Versi add-on ini dia melekat di browser Bapak Ibu. Biasanya ada dua browser, ya, termasuk yang lainnya. Kalau open source itu hanya biasanya dia bisa masuk dengan mudah di Firefox dan Google Chrome. Ya, saya menyarankan untuk memakai dua ini, ya, kalau kita memakai Zotero nanti. Dan mungkin utamanya juga Google Chrome, ya, lebih enak karena dia lebih kompatibel dengan beberapa software yang open source. Nah, terus kemudian itu versi add-on. Versi add-on itu artinya aplikasinya menempel di browser Bapak Ibu. Nah, yang satu ini versi standalone. Standalone itu yang diinstal di perangkat komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu, ya. Nah, dua versi ini agar lebih mudah nanti membuat Bapak Ibu lebih efektif bekerja, ya, mengumpulkan referensi, saya menyarankan untuk diinstal dua-duanya begitu. Karena mahasiswa, ya, itu biasanya kalau baca kan langsung dari browser, ya, sekarang. Ya. Jadi langsung dari browser sampai mungkin tab-nya itu numpuk-numpuk banyak gitu. Kadang-kadang lupa menyimpan. Nah, dari browser itu bisa kita simpan di Zotero yang versi standalone atau versi di PC, sehingga metadatanya tersimpan nanti. Nah, sehingga kita saat nanti mencari referensi yang sudah kita baca, ya, sudah kita kumpulkan, nanti tinggal dibuka di software yang diinstal di laptop atau komputer. Oke. Nah, ini nanti kurang lebih saya akan menjelaskan nanti proses pengunduhan dan proses instalasi. Mungkin ini tahap ini mungkin sudah ada yang diinstal, ya. Sudah ada belum Bapak Ibu yang sudah
install ya, atau sudah mengunduh? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, saya yakin sudah. Bahkan mungkin sudah ada yang menggunakan, saya yakin. Oke, nanti ada tampilan antarmukanya, nanti sedikit jelaskan, terus menambah referensi, mengelola koleksi referensi, membuat sitasi atau sitiran atau kutipan bahasanya ya. Terus kemudian membuat bibliografi atau daftar pustaka. Sebetulnya banyak sekali manfaatnya yang lain, cuma ini saya pilih mungkin yang lebih banyak nanti diperlukan adalah dua ini aja. Jadi bagaimana nanti melakukan koleksi referensi, terus kemudian sitiran dan membuat daftar pustaka. Ya, gitu. Jadi nanti tidak perlu lagi melakukan manual ya, proses manual. Jadi lebih mempermudah Bapak Ibu. Oke, ini cara mengunduhnya mungkin yang sudah tahu. Nanti yang belum ini bisa langsung ke sini, ke Yotero. Ya. Oke. Ini kelihatan ya browsernya? Browsernya kelihatan belum ya? Share browsernya. Mas. Oke. Nah, ini browser, kita buka browser, kita buka websitenya, nanti ada tampilan seperti ini. Ini biasanya langsung otomatis. Kebetulan saya menggunakan Mac, jadi nanti langsung dia memilihkan. Ini tinggal kita download begitu. Kalau kita menggunakan Windows, nanti biasanya langsung otomatis dia. Nanti ada Windows, kita download. Nah, yang ini namanya Yotero Connector. Ini yang saya katakan versi add-on ya, atau namanya Yotero Connector. Ini yang menghubungkan, kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, dia langsung otomatis di sini langsung memilihkan Chrome ya, tinggal diinstal. Kebetulan saya sudah menginstall ini, ya, ini sudah ada. Nah, ini sudah jalan ya. Sudah jalan. Nah, seperti ini. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sampai di tahap ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi tinggal nanti diinstal. Termasuk yang versi add-on-nya tinggal diinstal. Nah, nanti seperti ini ya. Ini dimasuk ke, kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, saya sarankan menggunakan Chrome. Nanti ada masuk ke Chrome Web Store, nanti kemudian Bapak Ibu tinggal mengaktifkan ini. Nah, saya nanti akan mencoba simulasi sebentar, tapi sebelumnya saya akan jelaskan prinsip dasar antarmukanya aplikasi Yotero ini, gitu. Hampir semua software reference ya itu sebetulnya hampir sama ya tampilan antarmukanya. Jadi dia ada panel yang sisi kiri ya, panel yang ada di tengah ini dan panel yang ada di sisi kanan. Nah, Yotero ini ada 3 panel utama ini. Nah, yang pertama ya, panel yang paling kiri itu berisi struktur koleksi referensi yang kita miliki. Nanti Bapak Ibu bisa membuat folder-folder itu sesuai, misalkan Bapak Ibu kebetulan sedang menulis tentang tema rumah sakit atau tentang tema ibu dan anak atau tema tentang vaksinasi, imunisasi atau yang lain. Ya, nanti bisa membuat folder di sini ya, di My Library ini. Ya. Membuat folder-folder terus kemudian
yang di sini, yang di central panel itu isi dari folder ini. Jadi sebetulnya ini isi dari folder ini, ya. Isi dari folder ini itu nanti apa? Nah, apa isinya? Ya, itu tadi metadata yang sudah dikumpulkan. Jadi misalkan artikel A, artikel B. Nah, datanya artikel A, datanya artikel B itu yang berguna untuk apa? Untuk membuat citasi dan daftar pustaka nanti. Ya, termasuk untuk mengelola referensi Bapak Ibu. Nah, dalam pembuatan tesis, karya ilmiah itu kan pasti butuh banyak sekali referensi, ya, entah itu dari buku atau dari jurnal ilmiah, ya, kebanyakan yang dipakai jurnal ilmiah. Maka agar tidak, kadang kita lupa ya, saking banyaknya, begitu. Kadang lupa menyimpannya, agar tidak istilahnya itu wasting time ya. Jadi habis di-download lagi terus kayak gitu. Ya kalau kita ingat ya, kalau kita lupa, ya nanti ya repot juga begitu. Sehingga ini nanti dimasukkan ke dalam isi ini. Ya, ini nanti bisa ditambahkan. Nah, central panel itu isinya itu. Nah, kemudian panel yang sebelah kanan sendiri itu isinya adalah metadata. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal ini soal metadata atau informasi data dalam data. Ya. Data dalam data. Datanya kan ini data yang ada di dalam artikel, terus kemudian apa namanya di dalamnya ada informasi ini. Mungkin saya perbesar ya. Nah, misalkan ini kebetulan saya nyimpan dari jurnal yang berjudul Health Policy Analysis, ya, a simple tool for policy maker. Ya. Nah, di sini ya secara otomatis kalau jurnal itu lengkap ya metadatanya, maka dia ada secara otomatis di dalamnya ada data ini. Ya. Ada jurnal artikel ya, ada item type ya. Ya. Ini jenisnya. Terus kemudian di sini ada judul, ada autornya siapa saja, ya, penulisnya siapa saja. Terus nama jurnalnya apa? Misalkan ini jurnal Public Health, volume berapa, ya, terbitan isu keberapa, halaman berapa, tahun berapa. Nah, termasuk ini ada DOI. Nah, saya jelaskan tadi kan ada DOI, istilah DOI. DOI ini mirip seperti link ya. Tetapi kalau link di website misalkan www apa-apa, link itu kan kalau website itu kan rumah ya. Rumah itu kapanpun bisa katakanlah digusur, bisa kemudian ditempatin orang lain. Tetapi isi dari rumah ini yang kemudian apa ya? Yang bernama DOI ini, misalkan ada sepeda motor. Nah, DOI itu seperti apa? Seperti plat sepeda motor atau plat mobil yang dia mengidentifikasi barang-barang yang ada di dalam rumah. Ya. Jadi walaupun websitenya misalkan jurnal ilmiahnya itu misalkan tutup begitu ya, jurnal ilmiahnya itu tutup ya, tapi di dalamnya ya di dalamnya kan ada artikel. Nah, artikelnya itu kalau sudah punya DOI itu tidak hilang begitu di internet. Jadi dia masih karena masih ada DOI. Jadi kalau kita mencari atau menyimpan artikel itu pastikan ada DOI. Nanti DOI ini yang bisa kita pakai untuk penelusuran jurnal ya. Sehingga nanti kita perlukan kalau kita sudah tahu DOI-nya kita lebih mudah ya. Karena seringkali link di website itu kan mati, tapi link yang DOI ini enggak. Begitu. Nah, ini bedanya DOI. Nah, semakin lengkap informasi ini di dalam satu jurnal itu semakin baik nanti sehingga pada saat melakukan citasi nanti membuat daftar referensi itu isinya lengkap begitu ya, isinya lengkap. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana caranya menambahkan referensi ya? Ada beberapa cara ya.
mungkin ini bisa, kalau mungkin ada yang sudah punya komputer double ya, atau bisa langsung praktek ya monggo, kalau enggak disimak dulu ya, nanti bisa langsung tanya begitu. Nah, nanti bisa saya simulasikan sedikit. Nah, referensi manual ya, ini kita pakai kan gini. Kita itu mungkin sejak S1 ya, itu sudah punya daftar buku ya. Kalau jurnal ilmiah itu seringkali ya ada juga yang koleksi yang ada di dalam file. Nah, di dalam laptop kita itu banyak sekali dan kita rasa itu sudah bersusah payah mengumpulkan begitu. Nah, itu bisa kita apa ya namanya? Kita tambahkan atau kita atur ulang di dalam Zotero sehingga apa? Nanti kita nggak perlu bukai satu-satu begitu. Misalkan di satu folder itu ada 100 tema tentang apa ya? Tentang ibu dan anak begitu. Kita nggak mungkin ingat kan? Nah, lebih enak kita buka Zotero, kemudian kita pilih. Nah, untuk seperti itu kita harus masukkan dulu secara manual. Ya, ini kalau memang di dalam komputer atau PC kita sudah ada buku, jurnal atau chapter yang belum belum masuk ke daftar referensi yang elektronik. Ya, karena jangan sampai nanti pada saat menulis ilmiah, ya menulis tesis atau jurnal itu kan sekarang semua pengelola jurnal ya itu menginginkan nanti author itu diminta untuk istilahnya itu ngirim bibtek ya, file bibtek. File bibtek itu ya daftar referensi itu. Sehingga nanti bisa dimasukkan di sistem jurnal. Nah, caranya ya ini. Nah, ini klik new item ya di atas. Bentar, saya buka Zotero aja biar lebih mudah ya. Oke, sambil menunggu dibuka ini kayaknya lagi update. Nah, bentar. Oke, ini saya stop dulu. Oke. Nah, ini Zotero. Nah, sudah kelihatan ya? Nah, ini tampilan Zotero ya. Ini Zotero saya. Nah, di sini ada folder-folder ya, ada beberapa folder yang saya kumpulkan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memasukkan daftar referensi entah itu jurnal atau bukunya ke dalam sini karena belum ada metadatanya ya, maka bisa dimasukkan di sini. Ya, diklik ini tombol yang hijau ini ya kayak lambangnya ini ya puskesmas ya. Nah, ini ada new item. Ini diklik. Nah, ini dipilih buku ya, jurnal atau macam-macam atau yang lain. Nah, ini banyak sekali. Mulai apa namanya sumber-sumber dari internet ya, email bahkan bisa ya. Jadi tidak terbatas pada artikel-artikel ilmiah ya. Seringkali banyak juga sumber-sumber yang digunakan untuk sumber sekunder ya yang digunakan untuk penelitian. Misalkan di sini ada koran juga ada ya, artikel majalah ya, terus macam-macam. Bahkan ini ada podcast ya. Nah, ini nanti tinggal pilih ya, misalkan di sini saya pilih buku. Nah, ini nanti kita masukkan manual, misalkan judul bukunya apa gitu. Judul bukunya oke, judul di sini. Terus di autornya ini namanya siapa, autor pertamanya. Ya, terus ini apa gitu. Ya, ini serinya terbitan tahun berapa. Ini ada tahunnya, volume dan yang lain-lain ya. Dilengkapi publishernya apa, misalkan Airlangga Pers ya, AUP misalkan.
Misalkan seperti itu. Nah, ini gunanya untuk apa sih kita masukkan manual? Karena banyak buku itu kan yang nggak ada, yang buku-buku yang bukan elektronik ya, itu nggak ada, ya nggak ada, mungkin terlalu lama bukunya begitu ya, tidak ada sumber elektroniknya. Nah, ini kita bisa memasukkan manual ini. Nah, mungkin yang lain juga begitu. Nah, sehingga nanti ada di sini, ada ikon ini tadi ya. Nah, ini buku, ada lambangnya buku ini. Oke. Oke. Terus kemudian, oke, kita kembali lagi. Oke. Oke. Ini yang tadi ada beberapa pilihan. Terus yang kedua, tadi juga sudah ini nanti dilengkapi, ya, dilengkapi. Yang dari data bukunya, misalkan Bapak Ibu nanti melihat bukunya, misalkan ada buku yang belum dimasukkan, ya, dibaca dulu, terus dimasukkan manual. Ya, semakin lengkap data yang ada di panel sisi sini, yang di data metadata yang paling kanan, itu semakin baik nanti digunakan untuk melakukan sitasi dan membuat daftar referensi sesuai dengan gaya referensi atau gaya atau citation style ya. Ada macam-macam, ada Harvard style, ada ABA, ada Chicago, ada Cambridge ya, Vancouver ya. Ya, biasanya kalau FKM menggunakan Harvard style ya. Ya, nanti dilihat, tapi beberapa jurnal menggunakan gaya citasi yang macam-macam ya, berbeda-beda. Oke, terus kemudian, nah itu kalau yang tadi itu manual ya. Tapi kalau sekarang kita kan sering begini, membaca, misalkan kita ambil dari websitenya PubMed ya. PubMed itu portal ini ya, portal yang apa ya, yang punya kredibilitas yang bagus begitu untuk mencari sumber-sumber artikel ilmiah begitu. Nah, kita misalkan membaca di PubMed, ya, kita bisa langsung nanti membuka Chrome, ya, browser Chrome kita, terus kemudian kita masuk ke PubMed, terus kita bisa nanti memasukkan kata kunci apa di PubMed, terus pilih salah satu artikel, ya, nanti kalau Chrome itu sudah apa peramban kita atau browser kita itu sudah terinstall add-on yang Zotero, itu nanti tinggal diklik kanan langsung bisa ditransfer ke software Zotero yang ada di PC atau laptop kita. Nah, caranya seperti ini. Ya. Sampai di sini, sebentar, sampai di sini masih bisa mengikuti atau ada yang perlu ditanyakan? Saya ini dulu, berhenti dulu sejenak, Bapak Ibu. Oh, silakan kalau ada yang kurang jelas. Ini ngantuk kah bebasan ini? Ya, ya, ya silakan. Suaranya nggak jelas. Pak, untuk Mendeley sama Zotero itu lebih recommended mana ya? Kalau aku memakai Zotero, jadi aku kalau mau ditanyain lebih recommended mana, ya recommended Zotero. Karena apa? Karena Zotero open source. Ya. Jadi ke depan tidak ada problem soal macam-macam. Karena kalau memang gini, kalau kita pakai Mendeley itu kalau memang misalkan dari S1 sudah pakai Mendeley sih nggak masalah pakai Mendeley begitu. Karena mungkin data referensinya sudah banyak Pak yang di situ. Tapi Mendeley dan Zotero ini bisa kok. Ada apa ya? Datanya bisa diimpor dan ekspor ya. Ada itu caranya. Silakan nanti di internet banyak itu.
Tapi kenapa kok saya milih pakai Zotero, itu tadi pertimbangannya. Karena gini ya, kampus kita itu tidak melanggan semua jurnal yang digembok. Begitu. Jadi ngerti ya maksudnya jurnal bergembok itu yang jurnal yang bayar. Kalau kita mau ngunduh itu berbayar. Nah, sehingga ya mohon maaf kadang-kadang kita download dari tempat yang lain gitu ya. Dari misalkan dari Sci-Hub gitu ya, atau kalau buku dari Libgen begitu ya. Nah, itu Mendeley itu terkoneksi dengan database-nya yang ada di Elsevier ya, dan beberapa jurnal itu, karena dia sudah sudah dibeli gitu. Jadi nggak merdeka lagi begitu ya. Sehingga saat kita memasukkan jurnal unduhan itu yang ya mohon maaf nggak legal lah, katakanlah saya ngomong nggak legal lah, karena kita ngambil dari tempat yang lain, itu dia tidak mau ya, agak susah begitu. Sehingga ya saya lebih milih Zotero aja begitu ya. Dan lebih lebih banyak add-on-nya begitu. Tapi ini soal pilihan ya, soal pilihan. Jadi monggo silakan. Kalau mau berpindah ke Zotero atau meneruskan Mendeley ya monggo silakan. Nah, ini saya sudah masuk di PubMed begitu ya. Saya coba cari jurnal. Mungkin tema ya, tema. Kalau author saya nggak hafal mungkin. Coba saya akan cari, kebetulan saya di Health Policy, maka saya coba cari ini di Health Policy. Nah, ini banyak banget ya. Saya menyarankan Bapak Ibu kalau mencari rujukan artikel ya, terutama di bidang kesehatan kan ini, karena Bapak Ibu masuk ke prodi S2 yang ada di FKM ya, PubMed saya sarankan menjadi rujukan pertama ya untuk melakukan pencarian artikel. Nah, misalkan saya kebetulan ini aja milih ini. Oke, saya klik. Nah, di sini ini sudah keluar. Nah, saya bisa langsung klik kanan. Nah, karena saya tadi sudah menginstall add-on-nya Zotero yang ada di software browsernya Chrome ya, maka begitu saya klik kanan, ini sudah ada save to Zotero. Jadi nggak perlu download lagi, nggak perlu misalkan ini download lagi dengan nanti mencari artikelnya atau apa begitu ya. Kita kumpulkan dulu ini, kita ini aja klik kanan ya. Nanti ini save to Zotero. Nah, ini ada pilihannya. Apakah yang di save itu DOI-nya aja atau yang ininya, link yang ininya. Ini DOI ini. Ataukah semua ya, semuanya, ataukah sampai dengan web page with snapshot. Jadi ada snapshot-nya, ada gambarnya begitu. Nah, mungkin saya save yang ini coba. Nah, kita sudah di bagian pojok ini. Nah, ini kebetulan open access ya. Di bagian pojok sebelah kanan, ini sudah ada saving to, terlalu cepat. Saving to my library ya, atau yang tadi. Nah, ini adalah settingan yang ada di di Zotero yang versi desktop atau PC yang kita install di PC atau laptop kita. Ya. Ini folder-folder yang saya buat tadi kan ya. Oke, katakanlah saya save di sini saja. Saya sudah membuat folder tentang health policy. Saya masukkan di sini. Nah, maka ini sudah ada, ini lengkap, ada snapshot, ada PubMed entry, ya, ada filenya, karena
ini open access, maka file PDF-nya juga bisa di-download ya. Tinggal kita done. Nah, sudah tersimpan. Nah, kita sekarang cek. Kita sekarang cek di Zotero yang versi desktop. Nah, ini sudah ada. Ya. Making health policy. Nah, ini tadi. Ya. Tadi apa ya? Filenya. Sebentar. How to write. Oh, how to run ya. Oh ya, ini. How to write the health policy brief ya. Nah, ini sudah. Nah, lengkap. Nah, dengan versi PDF-nya ya, ada snapshot-nya ya. Ada puppet entry-nya ya. Nah, begitu. Sehingga ini mempermudah kita ya. Jadi kita nggak usah nge-save PDF-nya, numpuk PDF-nya ya nggak apa-apa sih kalau memang butuh ya. Tapi seringkali kan kadang-kadang laptop kita kan terbatas ya jumlahnya. Kalau pakai Bapak Ibu mungkin mau di-save ke Google Drive ya nggak apa-apa sih, kan unlimited ya. Terus nggak apa-apa mumpung kita berlangganan gitu ya, di-downloadi semua begitu untuk bahan bacaan. Tapi kalau misalkan kita hanya butuh ini aja, ya sudah pakai itu aja. Kita hanya simpan metadatanya saja ya untuk citasi. Nah, ini cara yang paling mudah, cepat ya. Makanya saya menyarankan untuk menginstall dua-duanya ya. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, kemudian menambahkan referensi dari file PDF. Nah, kalau tadi itu kita ambil langsung dari jurnal, yang pertama sendiri kan kita memasukkan buku ya atau sumber-sumber yang belum kita masukkan ya. Jadi misalkan buku yang cetak-cetak itu, majalah yang cetak mau kita masukkan, mau kita buat metadatanya itu pakai yang cara pertama tadi. Cara yang kedua adalah kita buka browser terus baca, searching misalkan di Google, di nemu artikel, terus kemudian kita misalkan pakai PubMed, kita simpan di Zotero ya, dari browser pakai add-on yang tadi kita simpan di Zotero. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Pak saya sudah download PDF banyak artikel ya, artikel banyak di laptop saya. Bagaimana? Padahal itu belum kalau mau saya buat untuk skripsi tesis, karya ilmiah, kan nanti saya nulisi satu-satu, Pak. Saya mau bikin daftar pustaka, citasi, nanti saya nulisi satu-satu. Nah, kan wasting time ya. Nah, maka ada caranya. Yang pertama adalah kita begini, langsung aja mungkin ya. Langsung aja buka Zotero. Sampai di sini mungkin sembari ini langsung kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya. Langsung tanya aja. Oke. Pak Ilham, mohon Ya. maaf mau bertanya, Pak. Ya. Pak, apakah semua artikel-artikel yang ada di internet itu metadatanya lengkap, Pak? Soalnya ini saya coba tadi masukkan satu artikel itu ternyata yang muncul hanya title saja dan link. Seperti dan itu. link ya. Iya. Nah, tidak lengkap. Ini dari mana? Dari jurnal apa dari mana, Bu? Dari jurnal. Saya buka dari jurnal. Begini, salah satu ukuran reputasi jurnal itu biasanya kelengkapan metadata. Ya. Jadi ada yang jurnal itu ya nggak ngupdate metadata. Akibatnya kalau di-download seperti ini, yang keluar itu nggak lengkap. Nah, kita bisa melengkapi sendiri. Ya, kalau memang kita butuh artikel itu penting banget. Nah, kita lengkapi sendiri manual. Ya, misalkan
Oke, ini misalkan, ini ada yang kurang abstraknya, bisa kita lengkapi sendiri. Nah, gini. Jadi kita juga bisa melengkapi apa yang sudah kita download tadi, metadata yang sudah kita download. Nah, tapi kayak misalkan ya, saya contohkan ini artikelnya The Lancet ya. Kita coba lihat ini, lengkap, ya, mulai DOI ya, volume ya, terus kemudian ini ada bahkan ya autornya ini kan banyak banget ya. Autornya ini ada 33 ya kalau tidak salah. Ya. Itu lengkap ya. Lengkap semua. Loh. Kadang ada yang ditulis autor pertamanya aja gitu sampai ke berapa gitu. Ini lengkap. Nah, kalau memang kita tahu ada beberapa informasi yang nanti mungkin kita butuhkan ya, misalkan abstrak, kita ingin juga mengkoleksi abstrak-abstrak yang terkait dengan apa ya, artikel yang kita kumpulkan, karena mungkin akan membantu proses belajar kita ya, nggak apa-apa, abstraknya dicopas, ya, terus dimasukkan sini, bisa aja ya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi yang kita ngambil dari PDF. Nah, ini ada logo apa ya, pin ya, atau penjepit ya. Nah, ini bisa ada setelah kita klik, itu ada attach link to URL ya. Ya, linknya, atau ini kalau online, tapi kalau misalkan kita sudah mengumpulkan PDF, ya kita klik yang ini, attach link to file. Bentar, kita cari PDF-nya. Nah ya. Oh, sebentar, Kak. Oke, kembali ke sini dulu aja. Kita tuntaskan dulu. Oke, ini satu-satu dulu ya. Ini tadi sudah. Oh, ini loncat ini. Agak meloncat. Mungkin yang DOE dulu lah. Yang keempat dulu. Biar lebih enak. Lebih urut. Oke. Yang PDF nanti terakhir dulu karena ini letaknya di akhir. Oke, yang DOI ya. Biar lebih enak. Nah, kan tadi kita juga sudah melakukan apa ya, memasukkan beberapa dari sumber yang lain. Nah, kalau kita misalkan punya DOI atau copas DOI aja atau ISBN, kalau ISBN itu kalau buku ya. Kalau datanya buku elektronik itu ISBN. Kalau DOI biasanya dipakai untuk artikel. Kita bisa masukkan kode DOI, ISBN itu ke sini, terus kemudian nanti secara otomatis dia langsung terdownload. Saya contohkan, oke, kita buka PubMed. Saya ambil dulu DOI. Oke, nah ini saya kopas. Nah, saya sudah dapat Nah, saya sudah dapat ini. Saya klik yang tanda kayak tongkat sihir ya ini ya. Terus saya masukkan di sini. Sudah, kita enter. Nah, dia akan mencari. Nah, sudah masuk. Nah, ini ada. Nah, ini juga kita bisa lakukan ya.
dengan cara seperti ini, atau buku misalkan, ya selama dia masih open access. Tapi kalau nggak open access dia nggak bisa, seringkali gagal ya. Tapi kalau hanya download metadata itu bisa sih ya. Kalau kita mau download juga, misalkan kita download ininya apa namanya PDF-nya, itu agak susah ya. Oke, ini terus ini hanya untuk catatan ya. Jadi ini bisa ditambahkan catatan ya, misalkan di sini ada catatan biar kita mungkin nggak lupa begitu ya. Bisa catatan. Karena kita menyimpan di folder distribusi dokter, misalkan di Indonesia saya punya folder itu, saya mungkin ini gunanya untuk apa ya begitu. Ini saya bisa bikin catatan di sini. Catatan misalkan ya, artikel ini digunakan untuk macam-macam. Biar kita mungkin nggak lupa ya. Nah, ini ada. Atau kalau kita nanti ini kita bisa remove aja detail, dimasukkan ke dalam sini, trash atau sampah ya. Oke, selanjutnya saya teruskan yang tadi. Ada pertanyaan? Oke, saya kembali, terus kemudian referensi dari file PDF di folder kita, ya, buka Windows Explorer, ya, atau buka folder di mana kita mengoreksi referensi, kemudian pilih salah satu file PDF, kemudian kita drag and drop ya ke tengah, ke central panel atau yang di tengah ya. Nah, pada central panel itu ada pilih PDF yang kemudian kita klik kanan ya, dan retrieve metadata for PDF. Jadi gini. Saya harap masih bisa mengikuti ya. Saya harap masih bisa mengikuti. Izin bertanya Pak Ilham. Ya, silakan Pak. Daripada nanti lupa mungkin ya. Silakan. Ini untuk membuka PubMed, ini saya nggak bisa download PDF-nya ya memang. Yang mana Pak? PubMed. Jadi gini, ada PubMed itu ada yang jadi gini. PubMed itu seperti kayak Google Scholar, kayak misalkan. Jadi dia database. Jadi dia bukan jurnal. Jadi PubMed itu database tapi bukan jurnal, sehingga ada banyak jurnal itu kan yang tidak open access, Pak. Ada open access yang tidak open access. Nah, kalau yang tidak bisa di-download PDF-nya, berarti dia tidak open access. Begitu. Kalau yang open access, dia pasti bisa di-download kayak tadi. Ya. Kalau tidak bisa terdownload, berarti dia nggak open access. Nah, kemarin sudah dijelaskan mungkin oleh siapa ya? Mungkin tentang RemoteX ya, RemoteX. Nah, RemoteX kita bisa masuk ke RemoteX-nya yang di langgan Unair untuk mendownload artikel-artikel di jurnal-jurnal tertentu. Nah, itu kita bisa download dari rumah. Jadi nggak harus datang ke kampus pakai jaringannya kampus begitu. Karena kan berlanggannya kan Unair. Nah, jadi kita bisa pakai itu. Nanti mungkin ini ya. Mungkin saya akan bikin tutorial singkat ya untuk RemoteX. Selain pertemuan ini, mungkin saya masukkan ke Google Classroom gitu ya, agar bisa membantu Bapak Ibu untuk mendownload jurnal-jurnal ya yang sudah dilanggan oleh Unair. Oke, ini yang tadi soal yang PDF. Bentar, saya punya buku. Saya buka dulu.
Nah, ini saya punya buku. Misalkan saya ambil saja satu dari sini ya. Dari sini nggak kelihatan ya sayangnya. Bentar. Gimana ya caranya? Mungkin kelihatan. Coba saya tarik dari ini saja. Pengajaran. Oke. Akan di sini ya. Nah, jadi kita bisa masukkan buku ya dari sini, misalkan attach link to file ya. Atau sebetulnya paling enak di drag and drop saja, tapi nanti nggak kelihatan ya. Di drag and drop. Jadi misalkan foldernya nanti langsung dimasukkan ke tengah sini juga bisa gitu. Drag and drop, cuma nggak kelihatan, kayaknya agak susah ini kalau pakai Zoom. Oke, jadi klik yang ini, klik yang ada penjepit ini, terus kemudian tekan yang bawah, attach link to file. Nanti kita pilih filenya, katakanlah ini, sebentar saya pindah dulu ke folder ini, ke folder health policy. Oke. Nah, ini ada beberapa buku, katakanlah saya ambil buku yang satu ini. Nah, ini masuk ke sini, tapi saya pindahkan dulu. Agak nggak bisa. Nah, kalau gitu saya geser. Nah, linknya ke sini. Agak susah kebetulan ini layarnya harus gonta-ganti. Ya, nanti silakan silakan dicoba di rumah ya. Agak ini drag and drop-nya. Oke. Ya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mungkin saya percepat, setelah ini langsung tanya jawab mungkin ya. Oke, ya, saya lanjutkan lagi. Oke, ini sudah. Nah, terus kemudian Zotero ini kan berfungsi sebagai semacam perpustakaan digital pribadi ya, karena nanti mulai semester 1 sampai dengan nanti akhir, bahkan mungkin nanti masih terpakai. Jadi ya kita bisa melakukan pengelompokan ya, topik berdasarkan folder-folder itu tadi yang seperti saya contohkan. Ya, termasuk kita bisa membuat folder-folder itu tadi ya dengan mengklik di sini ada new collection itu yang kotak itu ya, kotak folder itu kita bisa klik, terus kemudian nanti kita bisa namai ya sesuai dengan pengelompokan. Nah, seperti yang tadi yang di sisi paling kiri. Nah, begitu, terus kemudian kita masukkan klik foldernya, kita masukkan yang tadi artikel-artikel atau metadata ya, yang masing-masing artikel kita masukkan, kita kelompokkan gitu. Ya.
library ini directory, jadi tidak bisa ditambahkan, ya. Bisa, tapi nanti pengaturan sistemnya akan lebih nggak enak begitu. Jadi lebih baik folder saja di dalam my library begitu, biar lebih enak begitu. Terus kemudian ya, nah di mana di Classroom itu sudah ada saya sertakan latihan ya. Sekarang mungkin saya buka latihan Zotero 1-2 itu. Ya, ini saya buka dulu. Mana ini ya? Oh. Oke. Nah, ini sudah saya sediakan contoh artikel. Mungkin saya hapus dulu. Ini katakanlah artikel, saya hapus dulu. Nah, yang pertama kita membuat sitasi. Nah, biasanya kan kita nulis itu kan misalkan satu paragraf atau atau beberapa kalimat, itu kemudian itu kita sitasi. Nah, caranya kita ngambil dari sumber gitu ya, sitasi. Nah, caranya adalah karena tadi kita sudah menginstal Zotero di PC kita, maka seharusnya di software pengelola kata seperti Microsoft Word atau mungkin beberapa software yang lain ya, itu sudah ada atau sudah masuk add-on seperti ini ya, di atas ada Zotero. Mungkin letaknya tergantung versinya ya, gitu. Ada yang add-ins masuk di sini dia. Tapi biasanya kalau Zotero langsung, jadi di Home, Insert, Draw, Design yang satu deret dengan menu itu. Nah, dari sini coba dilihat bagi yang sudah install, sudah terinstall belum? Sudah masuk belum add-on-nya Zotero masuk ke Microsoft Word atau ke yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Jadi ya sudah, kalau misalkan sudah, nanti kita ini kebetulan saya ambil dari mana? Dari jurnal tertentu, misalkan dari ini. Kita biasanya kan sitasi itu kan di akhir kan ya, dan memang di akhir kan kalau kutipan tidak langsung, kecuali kalau quotes ya, atau kutipan tidak langsung atau kutipan langsung, misalkan menurut siapa. Tapi sebaiknya dengan gaya penulisan sekarang itu menurut siapa dalam kurung menurut Ilham dalam kurung 2019 itu sudah tidak banyak, bukan tidak banyak malahan, itu tidak dipakai lagi ya. Kebanyakan kutipan yang tidak langsung ya, kecuali untuk riset-riset kualitatif biasanya. Nah, kalau kutipan tidak langsung ya, atau sitasi ya, kita taruh di sini, misalkan di akhir. Kita masukkan saja ini di add atau edit station. Nah, kemudian bentar. Nah, misalkan di sini muncul kemudian ini ya, kotak warna merah ya. Kotak warna merah. Ini kebetulan screen share-nya mandek-mandek. Nah, oke. Kan ada muncul kotak warna merah. Ini kolom yang, kemarin ini artikelnya siapa ya? Misalkan saya kebetulan nulis tentang mental health. Ya. Mental health, oke, Ilham. Nah, nanti muncul di sini.
Oh, ini. Nah, terus apa lagi ya? Apa ini aja? Atau mungkin kan kadang-kadang dalam satu paragraf atau dalam satu kalimat itu kita kan nggak ngutip langsung ya. Jadi kan harus diparafrase, artinya harus kata-katanya tidak boleh sama begitu ya. Itu namanya plagiasi begitu ya. Kan harus diparafrase, harus ditelaah lagi ya. Kadang-kadang dalam satu kalimat itu kita dapat dari beberapa sumber ya. Misalkan tidak hanya dari ilham, misalkan dari mana lagi. Ini tentang health, mental health misalkan. Saya kebetulan punya mental health. Nah, di sini misalkan ini. Ada lagi nggak? Oh, cukup 2 aja ini. Ya sudah di enter. Nah, kayaknya ini ya. Si. Ada masalah dengan screen sharing ya. Sering putus Pak Ilham. Iya, putus. Bentar. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Ini saya mohon maaf karena apa? Yang Zoom-nya ini kan screen sharing ya. Screen sharing-nya begitu saya masuk saya melakukan citasi, saya coba cari di Zotero itu putus terus nggak connect gitu ya. Jadi putus nyambung. Nah, ini misalkan kita ambil satu saja yang tadi dari punya saya misalkan. Nah, ini sudah masuk di sini kan. Nah, tadi caranya di pojokan itu add edit citation. Misalkan ada lagi mental health. Kita enter. Nah, misalkan ini. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi citasi sudah. Nanti tergantung kita pakai model yang apa, APA atau apa, atau yang lain, atau Harvard. Nanti kita bisa atur ya ini di sini. Putus. Nah, nanti ada pengaturan seperti ini. Ya. APA kebetulan saya pilih pakai APA, ada yang Chicago, ada yang Harvard, macam-macam. Ya. Ini. Dan ini bisa ditambah. Nah, ini. Nah, bisa ditambah. Oke. Bentar. Ya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya melangkah untuk membuat daftar pustaka. Ini sebetulnya nggak susah kok, mudah lah. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, kan kalau dulu ya sebelum ada software seperti ini kan kita masukkan manual, ya. Nanti apa gitu. Kadang-kadang kita coba cari di internet terus dicoba. Ya kalau betul, kalau salah begitu ya. Kadang-kadang nggak sesuai begitu dengan model reference style ya. Jadi kita mau membuat daftar referensi, kita tinggal ini add atau edit bibliografi, kita tinggal klik, diklik. Nah, sudah ya, sudah otomatis. Ini kita ada 2 kan di sini. Ya, ada 2 referensi yang kita gunakan di sini. Nah, nanti di daftar referensi sudah ada. Ya, sudah urut juga. Nah, begitu. Ya, seperti ini. Ada pertanyaan?
Pak, yang Ya. referensi ketinggalan. Itu harus di Word ya. Ya, gimana? Yang referensi ketinggalan saya itu harus di Word ya, Pak. Di-download dulu, masuk Word, baru ketinggalan saya. Yang Yang referensi. Yang ini loh, Pak. Nah, Mm-mm. terus tadi kan diklik apa tuh tadi sebelah kiri, Pak? Oh, ini. Nggak Ya. kelihatan. Oke. Mana, Pak? Yotero kan. Nah, Ini itu sebelah tuh. ini. Edit ini. Ya tinggal di ini aja. Oh, Zotero. Kursornya kita taruh sini. Sebentar, saya hapus dulu ya. Ya, ketinggalan Ya. tadi, Pak. Terus kita ini klik add edit bibliografi. Ya udah. Nanti otomatis. Nah, begini. Nanti langsung masuk. Ini ada jeda soalnya kita screen sharing ini loh di Zoom. Nah, sudah keluar kan? Nah, karena kita memakai 2 referensi, ya sudah ini 2 referensi loh. Sudah begini. Ini nanti bisa kita tata. Kebetulan ratanya, tinggal diatur aja ini. Spasi dan yang lain-lainnya. Oke, begitu. Mungkin seperti ini yang bisa saya bagi. Ini juga sudah ada di ini. Terus, ya ini jurnal kami. Teman-teman bisa follow Twitter-nya ini atau Facebook ya. Dan kalau ada sesuatu bisa berkirim email, mau tanya, mau submit atau nanti mau bertanya-tanya dulu, silahkan gitu. Nah, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan atau diskusi yang perlu dibahas ya. Ya. Mohon maaf Pak, boleh izin bertanya? Iya. Ya ini kan saya sudah download aplikasinya, add-on maupun yang standalone kan. Nah, ini saya coba buka Word 2013 ya kayaknya, tapi kok nggak muncul ya nama app-nya di Word-nya. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Sebentar. Word-nya versi berapa? 2013 kayaknya. 2013. Apa terlalu lama ya? Berarti emang maksudnya enggak harus sih, update. seharusnya enggak. Gini. Bisa enggak ditampilkan Word-nya? Sebentar Maksudnya sekarang ya. screen sharing. Screen sharing. Sebentar, saya coba ya Pak. Apa sudah muncul ya? Ya, masih proses kayaknya. Oh. Nah, oke. Di atasnya itu nggak ada. Iya, karena punya saya 2019. Oke, sebentar. Coba klik yang ini ya, klik yang insert citation, yang ini, yang ada panahnya ini ya. Yang mana Pak? Mohon maaf. Insert sheet. Footnote. Ya, itu yang bagian pojok bawah itu kan ada panah. Okay. Next footnote. Nah, itu klik. Ini bukan ini. Ibu pakai ini lain nggak? Selain Zotero di situ terinstall? Atau nggak pakai ada EndNote saya. atau apa? Enggak ya? Iya. Ini tadi sudah di restart? Belum. Berarti ya. kayaknya nyoba kayaknya itu dulu. gitu. Di restart dulu. Ya. Seharusnya malah yang versi ini nggak ada masalah. Kalau yang ada masalah itu yang versi 365. Jadi yang dulu waktu tahun lalu itu waktu kami ngasih pelatihan yang bentrok itu Microsoft Word yang versi 365 itu loh. Yang 365. Nah, itu bentrok. Jadi nggak mau di istilahnya
Microsoft Word-nya itu sombong ya, karena 365 itu kan versi mahal. Jadi dia nggak mau software open source ya. Tapi kemudian bisa. Kebetulan ini Word saya kebetulan 2019. Pak, punya saya jadul 2007 bisa kok. Mungkin tadi belum di ini. Ya, Ya. makanya. Punya saya jadul 2007 aman, Pak. Aman ya? Ya sudah. Oh, Ya yang mungkin ini aja. Nggak di-restart dulu. Itu yang di restart, itu kan laptopnya ya? Laptopnya yang di restart. Laptopnya yang di restart. Karena kan Ya, dia Pak. butuh proses untuk ini ya, iya. untuk connect Iya, atau yang lain. Ya. Gini, sekarang mumpung ketemu, silakan kalau ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa hal terkait dengan mungkin, Pak saya ini kok nggak bisa, kok saya kemudian butuh cara untuk ini download yang misalkan jurnal yang tadi nggak bisa di-download Pak, begitu. Nah itu bisa nanti dibahas di Google Classroom. Linknya kemarin sudah dibagi ya, Bapak Ibu masuk ke Google Classroom-nya UNER yang saya buat itu, nanti pakai email email UNER ya, begitu. Nanti silakan Bapak Ibu tanya di situ, atau mungkin teman-teman juga bisa membantu, gitu. Ya, begitu. Saya buat seperti itu. Jadi nggak hanya hari ini begitu. Ya. Yang semester 1 belum dapat Pak itu Pak linknya Pak. Oh begitu. Iya, sama materinya belum juga. Nggak materi yang apa maksudnya? Ya materi ini, maksudnya kayak PDF yang tadi dipresentasikan. Kalau yang materi saya unggah di Google Classroom. Nah iya, Google Classroom-nya itu kami belum dapat linknya. Oh belum dapat. Sebentar saya masukkan ya. Saya masukkan di ini ya. Saya masukkan di chat ya. Tapi email sudah dapat. Email apa ya Pak? Email UNER yang untuk akses cyber. Oh iya, ada. Ada ya. Nah, ada. Oke, ini saya masukkan. Nah ini, ya itu ada linknya Google Classroom. Silakan Bapak Ibu memasukkan itu. Ya terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Di sini ada mahasiswa asing nggak? Ada. Oh, sorry. Saya nggak tahu. Makanya mungkin ada yang ini ya. Ada berapa dari IKM ya? Iya Pak, dari Timor Leste. Oh, Timor Leste. Pak siapa? Dia bisa bahasa Indonesia nggak ya? Bisa semua. Oh, bisa. Bapak siapa? Ada Bapak yang dari Timor Leste ya? Pak Tino. Pak. Oh, Pak Tino. Ya, Pak. Bisa bahasa Indonesia, Pak ya? Mohon maaf, saya bisa, tidak Pak. tahu. Ya, oke. Ya. Bisa, Pak. Di mana, Pak? Di Timor Leste ya? Ya, di Timor Leste, Pak. Oke. Maaf, Pak, tadi saya belum tanya tadi di awal, di depan. Terima kasih, Pak. Ya, semoga bisa mengikuti. Nanti silakan Bapak kalau bertanya dan juga teman-teman yang lain nanti bisa masuk ke Google Classroom yang sudah kami buat begitu. Baik, Pak. Ya. Oke. Mau ya. bertanya, Pak? Silakan. Saya tadi Pak. sudah install, kemudian sudah sukses ya, tapi ini ditanyain lagi install the Zotero Connector for Safari. Perlu diinstal lagi enggak, Pak ya? Gini, Bapak browsernya pakai apa? Biasanya yang sering dipakai. Pakai ini Google Chrome. Oh, Google Chrome. Nggak apa-apa sih Pak kalau memang Safari juga nggak ada ininya. Mungkin Bapak nanti pakai apa? Mac atau pakai? Iya. Terus pakai Mac. Iya. Nggak apa-apa sekalian diinstal di Safari juga nggak apa-apa. Saya kebetulan malah jarang banget pakai Safari. Jadi nggak saya install. Oh iya Pak. Ya, nggak masalah Pak itu hanya mempermudah kalau misalkan
Bapak nanti pakai browser Safari, ya nggak apa-apa diinstal. Cuma Safari agak susah, Pak. Apa? Iya, saya nggak pernah pakai juga. Ya, kadang-kadang putus atau yang lain. Ya, Ya, monggo mau makasih. diinstal mau. Ya. Ya. Oke, yang lain? Oke, Bapak Ibu yang lain? Papa iso kopi no iki wae, kok gak iso ya wae. Oke, kalau memang sudah tidak ada, ya masih ada waktu, tapi sebetulnya nanti silahkan sekali lagi bisa kita lanjutkan melalui pembelajaran asinkron ya di Google Classroom. Saya mungkin tidak hanya membuka pertanyaan seputar ini aja, mungkin yang bisa saya atau kami jawab ya seputar hanya software referensi ini aja, mungkin yang terkait dengan penulisan jurnal atau yang lain begitu, monggo silakan. Ya, mungkin itu ya. Bapak, ya, permisi mau bertanya. Tadi dijelaskan tentang Remote X yang mendownload artikel langganan UNER, boleh dijelaskan, Pak? Oh ya, mumpung ada waktu ya. Ya. Mas Kuku, ini kita sampai jam berapa, Mas? Jam 2:30, Pak Ilham. Oh ya, jangan ngomong jam 4 ya. 2:30. Oke, ya. Mumpung ini ketemu dengan teman-teman ya soal Remote X. Remote X ya. Oke, saya ini aja langsung buka browser ya. Ini penting ini, terutama selama WFH, selama work from home. Ini sedangkan akses berlangganan kita terbatas. Saya sebetulnya bisa aja sharing bagaimana cara mendapatkan artikel ya secara, tapi kok nggak enak ya. Ini ilegal nanti. Kita yang legal dulu saja, yang legal lah. Oke, Remote. Nah. Oke. Kemarin sepertinya sudah pernah disampaikan ya terkait dengan Remote ya? Belum? Belum. Oh, belum. Dari PPJPI? Belum. Belum. Oke, ini linknya saya bagi di chat. Mungkin bisa dicatat. Nah, jadi ini nggak apa-apa lah. Tadi sudah selesai. Ini saya tambahkan sedikit tentang Remote Text. Jadi gini, karena jurnal itu ada yang open access dan ada yang non open access, maka yang non open access ini harus berlanggan atau dilanggan. Nah, Universitas Airlangga itu termasuk mungkin yang lain ya, di tempat yang lain itu juga berlangganan ke beberapa jurnal atau database jurnal, sehingga kita bisa mengaksesnya dengan mudah atau membelilah istilahnya, membeli akses. Nah, sebetulnya lumrahnya jurnal yang kita akses itu harus menggunakan yang non open access ya, yang berbayar tadi itu menggunakan jaringan kampus, entah itu WiFi, entah itu LAN ya, itu menggunakan jaringan kampus ya, di UNAIR, di kampus A, kampus B, kampus C, pokoknya di lingkungan UNAIR. Tetapi bagaimana jika misalkan dosen, mahasiswa itu bekerja di rumah? Nah, ini jadi problem, ya kan? Kan nggak bisa mengakses jaringan kampus. Maka kita menggunakan Remote Text. Ya. Remote Text ini, katakanlah saya ngomong bahasa yang lebih sederhana, sebuah platform untuk menjembatani jaringan, ya, sehingga kita bisa mendownload atau membaca artikel yang dilanggan oleh jaringan Universitas Airlangga. Nah, caranya bagaimana? Kebetulan saya sudah mendaftar. Teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa mendaftar dengan ini,
register ini ya. Setelah buka ini terus kemudian register here. Oke. Nah, di sini ya silakan mendaftar pakai emailnya apa? Emailnya UNER ya, bukan email yang misalkan @gmail.com, itu nggak bisa. Harus email yang berafiliasi UNER. Nanti di sini emailnya, terus di sini passwordnya, ya. Terus ada namanya ditulis, dilengkapi, terus ya inilah kurang lebih. Terus agree, CAPTCHA, ya nanti diisi, terus ya sudah create new account. Nanti ada notifikasi ke email Bapak Ibu. Nah, saya mengingatkan Bapak Ibu punya email universitas, ya. Itu adalah apa ya? Istilahnya kunci ya untuk masuk cyber kampus, untuk mendaftar seperti ini ya. Termasuk untuk yang berkorespondensi dengan dosen ya. Itu sebaiknya pakai email itu, jangan email pribadi. Ya, sehingga kita akan mudah nanti ya berkomunikasi. Nah, bagaimana isinya? Ya, kebetulan saya sudah mendaftar, ya. Terus kemudian login. Nah, kurang lebih dalamnya seperti ini. Nah, ini ada tulisannya kan, you are off kampus, jadi tidak di kampus, tidak di lingkungan kampus. And can access subscribe resource. Jadi ya kamu tetap kamu tetap bisa mengakses resource yang sudah dilanggan oleh UNAIR. Nah, di sini ada database ya. Database itu ya kayak PubMed tadi ya, tapi kebetulan PubMed itu kan tidak berlanggan ya. Jadi bebas, kita bisa nggak masuk ini. Tapi ada beberapa database yang berlanggan. EBSCO ya, Cambridge, JSTOR, Nature, Osiris ya, macam-macam ya, Scopus. Nah, Scopus ini kan juga nggak bebas terbuka, jadi kita bisa pakai ini. Nah, ini database. Jadi kalau mau nyari jurnal masuk ke database juga bisa. Terus atau jurnalnya. Jadi itu kan database itu isinya macam-macam. Isinya itu macam-macam jurnal. Kalau kita pilih jurnal, maka dia masuk ke jurnal mana? Nah, langsung ke jurnalnya. Misalkan ini jurnal akademik pediatrik. Ini ada jurnal macam-macam, akta psikologia, ada jurnal, ya inilah jurnal-jurnal ini. Ya. Nah, ini kita bisa cari di sini. Ya. Terus kemudian buku. Ini penerbit. Ya. Tapi ini langganannya ini kayaknya langsung kita beli ya per buku ini. Nah, ini kita tinggal cari aja, misalkan tentang health. Nah, misalkan ini ternyata cuma ada satu yang terkait dengan health. Kebetulan tentang kopi ya, saya suka kopi. Coffee in Health and Disease Prevention. Kita coba buka sih. Oh, ini punyanya Sign Direct ya. Nah, ini ada buku ini. Ini kita bisa, ya. Kita bisa sebentar, download. Misalkan di section 1, download. Nah, ini indeksnya. Pak, maaf izin bertanya. Ya, oke. Saya kan sudah buka di remote text itu. Terus saya sudah daftar, tetapi email saya belum diaktifkan. Itu bagaimana, Pak? Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu bisa langsung tanya ke DSI ya, ke Direktorat Sistem Informasi ya. Kalau itu di luar kemampuan saya. Ya. Nah, biasanya nanti gini, setelah KRS, kan ini semester 1 kan KRS-nya masih ini ya, masih di otomatis loh, nggak pakai KRS ya. Nanti semester 2 atau semester 1 akhir saat KHS itu keluar, itu nanti pasti aktif nomornya.
Tapi kalau Bapak Ibu kelamaan ya, langsung aja kontak DSI. Bentar, saya DSI Unair. Nanti langsung aja kontak DSI. Atau selain kontak DSI, kontak perpustakaan. Ya, perpustakaan Unair. Nah, nanti kontak ke perpustakaan saja. Ya, ada kontaknya di situ. Ya, nanti minta diaktifkan. Nah, ini loh ada beberapa prosedur. Nanti silakan dibaca. Oke, begitu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Remote X. Nah, ini ada jurnal, buku, akses, tutorialnya juga ada ini. Nah, ini ada tutorial. Nah, macam-macam. Kalau misalkan saya pengen request artikel ya tertentu, nah itu bisa. Ini juga bisa request. Nah, saya tolong dicarikan artikel ini dong. Artikel ini soalnya beli gitu ya. Misalkan punyanya Elsevier, jurnal terbitan Elsevier, dia harus beli begitu. Ya sudah. Judulnya aja, nanti autornya apa, kita minta ke perpustakaan ya untuk request jurnal itu begitu. Dengan melengkapi beberapa data ini. Oke, begitu ya. Ada lagi yang bisa dibantu atau ditanyakan? Nah, ini profil. Ya, saya log out dulu. Oke. Pak, maaf mau bantu jawab yang masalah tes yang emailnya UNER. Kemarin saya nggak pakai telepon, itu nanti di emailnya kita nanti nunggu 2 hari baru dikonfirmasi sama mereka. Tapi kalau mau lebih memastikan lagi mau telepon nggak apa-apa. Tapi kemarin saya nggak telepon, saya tunggu 2 hari baru dikonfirmasi. 2 hari ya? Yang ya. Untuk Remote X ya? Ya, tanggal 5 saya mengirimkan, tanggal 7 dikonfirmasi sama pihak UNER. Oke. Tanggal 5 saya daftar maksudnya. Ya, makasih. Iya, monggo, Bu. Jadi nanti kalau kita mau tahunya dikonfirmasi, buka aja langsung email kita itu. Iya, pasti. Nanti ada konfirmasi biasanya. Karena kan ini kan harus gini ya, Remote X itu kan harus tadi registrasi, nanti ada aktivasi. Jadi pasti butuh proses ya. Karena kan gini ya, lumrahnya saya nggak tahu teknisnya. Biasanya bagian akses itu kan nanti ke universitas toh. Ya, dia kan ada sekian yang daftar kan. Ya, jadi yang ditagihkan ke universitas kan gitu. Jadi ya butuh konfirmasi. Ya, jadi saya sarankan itu silakan mendaftar hari ini. Mungkin minggu depan sudah bisa aktif ya. Kalau nanti kurang jelas bisa tanya perpustakaan ya. Atau kalau misalkan ada sesuatu terkait dengan email, jangan segan-segan lo tanya DSI ya. Memang kerjaannya DSI itu ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Yang terkait dengan beberapa hal. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Begitu ya, Mas Koko? Nggak kedengar. Oh, siap. Oh, gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu semua, saya harap tetap semangat berkuliah di tengah-tengah pandemi ya. Tetap jaga kesehatan untuk Bapak Ibu yang bekerja di pelayanan kesehatan. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan ya. Dan jangan lupa untuk semua tetap patuhi protokol kesehatan. Bertahan selama mungkin di rumah jika tidak ada kesibukan yang mengharuskan untuk keluar rumah ya. Dan begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Pak Tino ya. Salam untuk teman-teman. Selamat siang Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.